Kelompok 3 penyaji 4, siap memulai presentasi. Lights, camera, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Arif Setiawan SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Program Studi Sarjana Kebidanan Universitas Kusuma Husada Surakarta. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 penyaji keempat akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai teks laporan kegiatan dengan anggota. Yang pertama saya sendiri, Dian Deviana. Selanjutnya ada Elsandria Ramudanga, ada Emma Dwi Iriani, ada Eneng Rima Aidah Karimah, ada Esther Vigraf Mariano, ada Eva Arjantisari, dan Eva Nurmalasari. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai pengertian teks laporan kegiatan, tujuan teks laporan kegiatan, ciri-ciri teks laporan kegiatan, struktur teks laporan kegiatan, mengapa pentingnya menulis teks laporan kegiatan, kemudian ada fungsi laporan teks kegiatan itu untuk apa saja, dan siapa saja pihak yang dapat diserahi laporan kegiatan itu. Agar lebih jelasnya lagi, simak videonya sampai habis ya. Baik teman-teman, untuk yang pertama kali kita akan membahas tentang apa itu pengertian dari teks laporan kegiatan. Teks laporan kegiatan adalah teks yang memberitahukan terlaksananya suatu kegiatan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kegiatan diartikan atau dikaitkan dengan aktivitas, usaha, ataupun pekerjaan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan dari teks laporan kegiatan. Untuk yang pertama kali tujuannya adalah yaitu mengidentifikasi atau menggambarkan suatu kegiatan. Tujuan yang kedua adalah mendokumentasikan rangkaian dan catatan selama kegiatan berlangsung. Ketiga, menguraikan peristiwa ataupun tindakan. Yang keempat adalah memenuhi syarat dalam sebuah kesepakatan. Untuk tujuan yang kelima adalah menjadi bahan penilaian, dan yang keenam yaitu memberikan informasi, fakta, dan kondisi seobjektif mungkin terkait kegiatan yang dilaksanakan. Tujuan yang terakhir yaitu untuk mengambil kesimpulan atas kegiatan yang telah dikerjakan. Ciri-ciri teks laporan kegiatan termasuk salah satu jenis teks akademi. Oleh karena itu, ciri-ciri yang terdapat di dalam tidak jauh berbeda dengan teks akademi pada umumnya, yakni ringkasan atau padat, artinya bahwa laporan berisi hal-hal pokok secara ringkas. Selanjutnya, lengkap, arti laporan didukung sumber kepustakaan yang memadai. His artinya berisi informasi yang disertai penjelasan-penjelasan yang masuk akal dan dapat ditelusuri kembali secara metodologis. Sistematik artinya disusun sesuai struktur dengan sistematik yang berurutan dan saling berhubungan. Dan yang terakhir yaitu lunggas. Lunggas artinya disajikan dalam bahasa objektif yang langsung menunjukkan pemecahan persoalan atas kegiatan yang dilaksanakan. Struktur teks laporan kegiatan. 1. Pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang kegiatan yang berisi gambaran singkat mengenai kegiatan yang telah dilakukan serta alasan mengapa melakukan kegiatan tersebut. Yang kedua, objek kegiatan dan strategi pelaksanaan, yaitu menjelaskan secara umum pihak mana saja yang terlibat serta bagaimana melaksanakan kegiatan tersebut. Yang ketiga yaitu tujuan, menjelaskan maksud dari kegiatan yang telah dilaksanakan. 2. Isi laporan. Yang pertama yaitu jenis kegiatan, menyebutkan secara jelas kegiatan apa yang dilakukan. Yang kedua, waktu dan tempat, menyebutkan kapan dan di mana kegiatan dilaksanakan. Ketiga, yaitu pelaksana kegiatan, menyebutkan siapa saja yang menjalankan kegiatan. Dapat ditulis berupa susunan kepanitiaan atau susunan kepengurusan dari pihak yang menyelenggarakan kegiatan. 4. Pelaksana kegiatan, menggambarkan secara rinci serangkaian kegiatan. 5. Peserta. Tidak semua kegiatan melibatkan peserta, namun bila ada, tuliskan secara garis besar sasaran peserta kegiatan. Yang keenam, hambatan dan kesulitan, menjabarkan kendala apa saja yang terjadi selama menjalankan kegiatan. Tulis kendala yang paling berdampak dengan logis. Yang ketujuh, hasil kegiatan, menyampaikan apa saja yang diperoleh setelah kegiatan berlangsung. 3. Penutup. Yang pertama yaitu kesimpulan dan saran, meringkas laporan pelaksanaan kegiatan serta memberi saran atas kekurangan atau perbaikan yang dapat menjadi pembelajaran untuk kegiatan lain ke depannya. Yang kedua yaitu lampiran, berisi bukti kegiatan berupa foto, nota, struk, tabel anggaran, bukti transaksi, atau bukti lainnya. Mengapa perlu menulis laporan usai pelaksanaan kegiatan? Sebuah laporan kegiatan dapat mendatangkan banyak manfaat, baik bagi pelaksana kegiatan maupun bagi pihak-pihak yang diserahi laporan. Bagi pelaksana kegiatan, laporan kegiatan menjadi bukti telah terlaksananya suatu tugas dengan baik. Sementara itu, bagi pihak yang diserahi, laporan memberikan gambaran mengenai pemecahan masalah terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Fungsi teks laporan kegiatan dibagi menjadi fungsi informatif,
fungsi pertanggungjawaban, fungsi pengawasan, dan fungsi pengambilan keputusan. Fungsi tes laporan kegiatan, fungsi informatif. Laporan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pembaca atau siapapun yang berkepentingan dengan laporan. Fungsi yang pertama itu yang fungsi pertanggungjawaban. Laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari penyelenggara atas terlaksanakannya suatu kegiatan. Fungsi yang kedua itu fungsi pengawasan. Laporan dapat menjadi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tanpa harus melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi pengambilan keputusan. Laporan dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan mengenai sesuatu agar tidak salah sasaran. Siapa pihak-pihak yang diserai teks laporan kegiatan? Laporan kegiatan digunakan untuk magang, seminar, pentas seni, dan sebagainya. Tentu harus dibuat sesuai dengan pihak-pihak yang akan menerima laporan tersebut. Dalam hal ini, pihak-pihak yang dimaksud adalah pembimbing atau konsultan, penyelenggara atau pelaksana, sponsor, pejabat, meliputi pejabat kampus dan pemerintah, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan yang lain. Maka dari itu, penyusunan laporan kegiatan harus mempertimbangkan pihak-pihak dan pemangku kepentingan yang terkait agar suatu laporan bisa diterima dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada salah kata ataupun salah ucap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, kritik ataupun syarat, silakan untuk disampaikan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.